Oke cuy, di video kali ini Mimin akan ngebahas 7 kekurangan dari CBR 45G ini ya tahun 2016-2019 ya. Oke, kita langsung simak aja cuy. Jadi ini berdasarkan pandangan Mimin ya, dan juga beberapa riset juga melihat dari CBR versi sebelumnya, mengingat CBR versi ini adalah versi yang paling laris cuy. Tapi tetap pasti ada kekurangannya. Oke, yang pertama adalah sektor mesin cuy ya. Meskipun adalah mesin yang baru dan juga ada revisi ya di bagian mesinnya sendiri, cuman mesin yang baru ini diklaim memang lebih bertenaga di putaran bawah cuy. Sedangkan untuk versi yang sebelumnya itu dia konsisten cuy di sampai putaran atas. Jadi istilahnya ya, untuk akselerasi bawah memang K45G ini menang cuy. Tapi untuk jarak jauh atau top speed mungkin versi yang sebelum ini ya, atau yang versi Thailand sendiri lebih baik cuy. Ya mungkin Honda merevisi ya, karena kan untuk 150cc kita butuh motor yang stop and go dan enak diajak akselerasi, makanya sisi torsinya mungkin lebih besar daripada versi sebelumnya. Namun top speednya berkurang karena limiternya sendiri ini dibatasnya cuma sampai 11.000. Kalau yang lama itu dia bisa sampai 12.000 cuy. Gimana menurut Mimin sih kekurangan ya, tapi gimana menurut kalian? Oke, yang kedua ya adalah bagian frame-nya ya. Tentu ini menjadi suatu masalah sih bagi Mimin, karena sebenarnya CBR Thailand ya yang versi 2 tahun ke belakang itu kan terkenal dengan body diamond tube-nya ya, atau spar ya, yang seperti mirip-mirip kode Yamaha tuh Delta Box gitu kan. Tapi mulai versi K45A sampai versi ini si modelnya diganti jadi trellis kayak gini cuy, yang menurut Mimin sih kayak kurang garang gitu ya, karena mungkin udah kokoh pakai yang tipe twin spar, malah diganti yang versi trellis. Mungkin Honda sendiri di sini berpikir bahwa ya untuk lebih fleksibilitas lah ya dibanding karakter lainnya gitu yang ada di motor ini cuy. Tapi tetap aja sih menurut gue kayaknya gagah pakai yang twin spar gitu cuy, kayak kata sesak aja gitu si body frame-nya. Gimana menurut kalian? Terus selanjutnya adalah bodinya yang kecil ya. Jadi emang motor itu satu motor sport yang dimensinya kecil men. Jadi versi yang sebelumnya ini 2 tahun sebelumnya yang 2013, 2014 itu kan udah mulai besar tuh bentuknya ya, mirip dengan CBR 2,5-nya. Nah di versi ini justru malah mengecil men ukurannya ya. Apakah mengikuti CBR yang pertama kali keluar di Indonesia yang versi kecil itu yang ramping? Tapi enggak juga ya, karena bodinya ini kayak terasa nanggung gitu cuy. Jadi besar enggak dan kecil pun enggak. Dan Mimin agak aneh ya di bagian windshieldnya gitu, kayak nanggung aja gitu cuy, kecil gitu bagian windshieldnya tuh. Ini pun motor ini kan dimodifikasi ya, jadi pakai headlight modifikasi sehingga kelihatan besar gitu windshieldnya. Cuman kan kalau yang orinya tuh kayak aneh gitu cuy. Terus pas Mimin cobain di bagian dashboardnya tuh kayak kepotong kotak gitu kan, di bagian depannya tuh kayak gimana gitu, asa ada yang kurang gitu kan. Karena menurut Mimin sendiri sih salah satu kenikmatan saat berkendara itu ya kita melihat dashboard ya. Kalau dashboardnya kecil kerasa ya kayak kurang aja gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kualitas materialnya cuy ya. Memang kelebihannya motor itu kan vibrasinya minim banget ya, jadi halus lah mesin Honda tuh. Cuman ya terus aja cuy, kualitas Honda ini yang Mimin rasain pemakaian motor itu kayak kurang banget gitu cuy. Pertama itu bagian body-bodinya ya udah mungkin mulai kusam, terus gampang baret juga Honda nih. Terus rantainya juga berisik juga ya, sampai bunyi-bunyi, engine-nya pun bunyi ya gitu. Ini nggak tahu kenapa, apakah kualitas produksi di kita atau bagaimana, atau part-partnya dikurangi untuk menekan harga. Ya mungkin kalian bisa komen di bawah ya bagaimana keluhan kalian tentang motor ini. Tapi mungkin ya motor yang Mimin dapetin ya kualitasnya seperti ini gitu. Mungkin kalian dapat kualitas yang lebih baik, karena kan tiap motor sendiri kan tentunya pasti berbeda-beda ya kualitasnya.
Oke cuy, itu aja kekurangan dari motor ini ya. Selebihnya motor ini merupakan motor yang paling laris ya di Indonesia dan secara desain mengingatkan kita pada CBR 1000RR. Gimana menurut Anda cuy? Setuju nggak?